dulu saya daftar ke beberapa negara Islam, Mas Imad. Pertama ya Ya. Saudi. Kemudian yang kedua Turki, di Turki. Hmm. Nah, alhamdulillah dua-duanya sebenarnya diterima. Jadi yang dari Turki itu beasiswa YTB, kemudian di sini KSU. Dari KSU-nya itu beberapa kali email. Jadi untuk email yang pertama itu Ana itu daftar di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu daftar Maret 2021. Mm-mm. Nah, kemudian di bulan Mei-nya, jadi Maret, April, Mei 2 bulan kemudian itu dapat informasi kalau Ana diterima oleh fakultas itu tadi teknik industri. Mm. Nah, kemudian selang sebulan lagi Juni, jadi Mei, Juni dapat email lagi kalau berkas saya itu sudah diajukan di Kementerian Pendidikan Kementerian. Saudi. Terus baru dikirim LOA bulan apa? Kalau Mei 2023 itu kan hampir pas itu 2 tahun dari Juli 2021 Mei 2023. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mas Gali. Ya, selamat malam Mas Ima. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bergabung ya. Di sesi video kali ini langsung menghadirkan ya mahasiswa yang baru saja tiba di kota Riyadh, Masya Allah, di kampus King Saud University, di mana sekarang lagi menempuh kuliah program S3 di jurusan teknik industri. Itu di fakultas apa ya? Fakultas apa, Mas? Fakultas Engineering Mas Ima. Oh ya, fakultas engineering ya. Ya, Fakultas Teknik. Oh ya, fakultas teknik. Masya Allah, ahlan wa sahlan bi khawdurikum fi Riyadh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ya Allah. Ya Mas, jadi ini adalah mungkin mewakili ya request dari teman-teman kita, teman-teman yang ada di Indonesia yang masih penasaran dan bertanya-tanya nih tentang beasiswa King Saud University, khususnya di program pasca sarjana S3. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber yang baru saja tiba di Riyadh tanggal 18 Januari kemarin, dan kita ingin tahu nih, ingin mengulik perjalanan dan pengalaman Mas Gali mendaftar beasiswa di King Saud University. Oke, langsung saja. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan kenapa sih Mas Gali kok kemudian memilih kampus GSU untuk melanjutkan kuliahnya? Ini kan ngomong-ngomong kuliah di Arab Saudi ya, rata-rata kita kuliah di Arab Saudi itu jurusannya adalah jurusan Islam, kemudian jurusan bahasa Arab, fikih, ya, dan seterusnya. Nah, ini jarang sekali ya kita temukan mahasiswa dari luar negeri, dari Indonesia yang mengambil kuliah jurusan umum ya, jurusan teknik industri di kampus GSU. Ya, terima kasih Mas Imat atas waktunya. Jadi kenapa memilih Arab Saudi ini? Karena yang pertama memang saya strict terhadap makanan halal. Oh, Sebenarnya iya ada minat untuk ke misalnya Jepang atau Korea atau ke Eropa itu. Tapi kan kita belajar untuk S3 itu kan lama, waktunya kan 4 tahun. Kalau kita liburan mungkin oke lah masih bisa mengusahakan makanan-makanan yang halal gitu. Tapi kalau sampai 4 tahun kita harus tinggal itu kan sesuatu yang agak menyusahkan kalau misalnya kita harus pilih makanan yang halal, haram atau gimana, atau masak sendiri terus itu kan juga masak sendiri pun juga bahan-bahannya kan sulit. Misalnya kalau di negara-negara seperti itu kan beli ayam belum tentu sembeliannya dengan nama Allah gitu kan. iya. Nah itu kan juga jatuhnya haram juga. Nah, meskipun masak sendiri pun juga susah. Nah akhirnya saya memilih itu dulu saya daftar ke beberapa negara Islam, Mas Imad. Pertama ya Saudi. Kemudian yang kedua Turki, di Turki. Nah alhamdulillah dua-duanya sebenarnya diterima. Jadi yang dari Turki itu beasiswa YTB, kemudian di sini KSU. Nah dua-duanya diterima, tapi Ana lebih memilih di Arab Saudi karena
memang ada kelebihan fasilitas lain, misalnya Heeh. kemudahan untuk umroh, haji itu kan termasuk daya tarik Oh ya, sendiri. Nah, jadi itu kenapa alasan saya memilih Saudi sebagai eh, tempat kuliah untuk studi lanjut. Yang pertama dari segi makanan, kemudian yang kedua ya dari segi kemudahan dalam kita menjalankan hmm, ibadah haji dan umroh. oke. Mungkin ketika pertama kali mendengar KSU itu informasinya dari mana, Mas? Kalau boleh tahu. Dulu saya follow Instagramnya PPMI Riyadh. Awalnya PPMI Saudi, kemudian browsing-browsing lagi ada PPMI Riyadh. Nah, di situ PPMI Riyadh itu lebih detail dalam ngasih informasi ya. Nah, di situ biasanya kalau ada pembukaan pendaftaran itu mereka akan posting. Nah, saya juga mengikuti di situ juga. Oh, gitu. Dari Instagram gitu. Dulu oh ya, daftarnya berarti tahun 2000 berapa? 21. 2021 Oke. bulan Maret. Ya. Itu sebelumnya udah punya rencana mau daftar. Memang udah ada rencana gitu ya, daftar ke Saya KSU. sudah persiapan Ustadz. Jadi kan karena saya berminat untuk studi lanjut, jadi itu saya sudah pegang misalnya nggak sertifikat TOEFL gitu, kemudian rekomendasi dari pembimbing, dari dosen itu saya sudah siap. Jadi memang sudah persiapan sebelumnya. Oh, kira-kira persiapannya dulu sejak kapan, Mas? Sebelum daftar ya, sebelum kemudian daftar, mengirim berkas dan sebagainya. Persiapannya itu ya sekitar 3 bulan sebelumnya, Ustadz. Jadi sebenarnya saya sudah cari informasi di tahun sebelumnya. Jadi kan di KSU ini untuk pendaftaran kan tidak setiap semester buka. Jadi pendaftaran itu hanya dibuka di sekitar awal tahun. Misalnya kayak tahun ini berarti di bulan Januari ini kan sudah buka. Di Hmm. Januari, Februari, Maret itu KSU buka. Nah itu saya persiapan dari 3 bulan sebelumnya itu untuk mengumpulkan berkas seperti misalnya mengontak dosen itu kan, mengontak dosen sebelumnya, kemudian juga persiapan juga tes bahasa Inggris. Yang digunakan kan untuk jurusan umum kan bukan sertifikat bahasa Arab Mas, jadi kan sertifikatnya bahasa Inggris. Nah, itu juga persiapan untuk belajar itu juga. Apalagi kan kalau yang syarat-syarat di akhir-akhir ini kan saya lihat ada tes GRE, nah itu kan ada tambahan lagi tuh. Jadi mungkin persiapan dari teman-teman itu harus lebih panjang lagi untuk Oke. apa? Persiapan tes GRE, kemudian ada tes TOEFL juga, belum lagi untuk mengontak-kontak dosen guna untuk minta Mhm. surat rekomendasinya. Oh ya, tes JRI itu sejenis apa, Mas? Tes apa? Mirip seperti tes IQ Mas kira-kira. Oh, Mirip seperti tes IQ bukan tapi tes dalam kayak bahasa TOEFL ya, Inggris. bukan ya? Bukan, beda lagi. Jadi penyelenggaranya sama dari ETS yang menyelenggarakan TOEFL itu sama. Tapi ini GRE itu lebih seperti kayak tes IQ itu sih Pak. Psikotes, kayak psikotes. Mirip-mirip tes IQ, tes Oh, psikotes itu yang mengadakan siapa? dari ETS. Indonesia. Eh internasional Mas. Sama seperti penyelenggara TOEFL. Hmm. ETS. Emang kemarin tesnya di mana? Tesnya di Jakarta banyak, tapi kalau di daerah saya kurang paham. Tapi kalau penyelenggara ETS di Jakarta itu ada beberapa. Oh, di Jakarta ya. Berarti sama kemarin tes di Jakarta. Tesnya di Untuk TOEFL saya juga persyaratannya, persyaratan minimalnya berapa? kalau untuk TOEFL atau IELTS dulu saya masih TOEFL, tapi saya lihat untuk web pendaftaran yang baru di DGS Hmm. itu syaratnya itu IELTS. IELTS-nya kalau nggak salah 6. Oh, IELTS dan kalau IBT itu setara dengan 60 sampai 78 kalau TOEFL Mm-mm. IBT. Kalau TOEFL ITB itu mungkin sekitar 546. 546. 546. Emang dulu Ya, berarti pakai TOEFL itu ya, IBT. IBT. Nah, karena dulu syaratnya TOEFL IBT. Nah, kebetulan kolomnya juga hanya tersedia TOEFL IBT dahulu. Kalau yang sekarang saya lihat itu lebih fleksibel. Di situ ada IELTS, kemudian ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITB itu juga bisa. Hmm. Oke, oke. Lebih fleksibel. Iya. Lalu
Selain TOEFL, tes bahasa sama tes GRE tadi apa saja Mas berkas-berkas yang dibutuhkan waktu saya mendaftar dulu? Yang jelas itu ijazah S1 S2 ya kalau untuk S3. Kalau misalnya S2 berarti ijazah S1 itu Oh, harus yang sudah ditranslate dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau misalnya di ijazahnya itu sudah ada translation-nya, itu kan untuk beberapa kampusan sekarang ijazahnya ada itu yang iya. versi bahasa Inggris. Ya, itu boleh langsung diupload, boleh langsung di-scan. Tapi kalau yang ijazahnya masih bahasa Indonesia, itu silahkan untuk ditranslate dahulu ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oke. Tapi sama kemarin Ya, pakai bahasa Inggris ya? ya bahasa Inggris. Kemarin bahasa Oke. Inggris. Pertama ijazah, terus kemudian? Ijazah. Terus kemudian transkrip sama dengan ijazah, jadi transkrip juga harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris juga atau dalam bahasa Arab. Ada Dan kriteria yang minimalnya nggak Mas? ya kalau untuk di jurusan saya kemarin S1-nya itu harus 3,25 dari skala 5. Dan nanti teman-teman bisa dihitung sendiri kalau misalnya skala 4 itu jadi berapa. Jadi 3,25 dari skala 5 atau predikatnya itu di atas rata-rata. Jadi predikatnya di atas rata-rata. Kemudian kalau untuk S2 itu syaratnya lebih untuk yang ijazah S2-nya, untuk yang transkrip S2-nya itu IPK-nya harus di atas 3,75. Lebih tinggi Oke. lagi. Karena saya kan daftar di S3, jadi harus ada 2 syarat tersebut, jadi S1 dan juga S2. S2-nya itu harus 3,75 dari skala 5. Atau apa ya, kalau syaratnya berarti very satisfied lah ya. Jadi Oke. sangat memuaskan itu. Kalau yang S1-nya boleh hanya di atas rata-rata, S2-nya itu harus sangat memuaskan. Hmm. Kan biasanya ada tuh di ijazah kan ada kan cum laude, kemudian itu Ya. kan sangat Kalau memuaskan. bahasa Arabnya Jayyid Jiddan Mas. Dan Hmm. nah itu jadi syaratnya itu untuk dari nilai IPK-nya, kemudian juga syarat khususnya juga di jurusan saya itu yang diminta adalah S2-nya S2 yang programnya 2 tahun. Jadi bukan S2 yang fast track itu Pak. Jadi ini kan kalau di Indonesia kan itu banyak Mas, itu apa yang Oh, fast track yang 1 tahun. Itu saya kurang paham kira-kira bisa atau enggak. Tapi yang jelas dulu itu yang diminta itu memang harus S2-nya itu programnya 2 tahun. Seperti kalau ijazah di Inggris dan beberapa negara lain tuh ada yang S2 programnya hanya 9 bulan atau 1 tahun gitu. Nah, yang diminta kemarin oh gitu. S2-nya harus 2 tahun. Hmm. Ya, cuman rata-rata Indonesia S2 2 tahun, Mbak. Ya. Oke. Terus apa lagi Mas berkasnya? Terus kemudian lanjut ke dosen. Nah, untuk rekomendasi dosen ini, jadi jaga hubungan baik ya dengan dosen pembimbing sebelumnya. Kalau Oke. kemarin saya melampirkannya dosen dari S1 1 orang, kemudian dosen dari S2 1 orang juga. Jadi Hmm. 2 orang. Sebisa mungkin formatnya resmi, jadi formatnya pakai, jadi nggak hanya eh, ketikan biasa, tapi ada kop surat dari kampusnya, dan kemudian ada cap dan tanda tangan dari dosennya. Sebisa mungkin formatnya itu format resmi dari kampus. Oke. Dari S1 itu kemarin saya meminta dari dekan saya dari S1, kemudian dari S2 itu dulu tidak harus dosen pembimbing, tapi boleh dosen yang pernah mengajar, yang kira-kira memang tahu betul performa dari teman-teman sekalian. Misalnya, oh saya bagus ini di beberapa mata kuliah yang diajar oleh Pak ini. Nah itu silahkan minta rekomendasi dari. Bisa mungkin gelarnya sudah minimal doktor. Bisa mungkin sudah. Oke. Dokter. Siap. Lalu ada syarat yang lain? Yang lain itu terkait IELTS yang tadi sudah disebutkan ya, minimal 6 atau Sekarang kalau IELTS berarti ya? ya IELTS sekarang IELTS, tapi di situ boleh untuk separanya, dan kalau nggak salah di kolom isian itu boleh pilih IELTS kemudian TOEFL ITP atau TOEFL ITD. Oh, oke. Jadi di kolomnya itu lebih fleksibel. Kalau dulu di saya itu saklek gitu ITP. Oke.
Sekarang kolomnya lebih fleksibel. Kalau ada syarat yang lain? Udah. Yang GRI tadi syaratnya minimal 148. 148 Ya, 140. GRI ya. Tapi itu tidak semua jurusan mensyaratkan ya, hanya beberapa jurusan yang mensyaratkan. Itu semua jurusan umum atau hanya teknik misal atau apa? Kebanyakan teknik sama sains yang mensyaratkan GRI ini. Ya, kebanyakan dari teknik dan sains. Kalau yang lain kayaknya tidak. Sebenarnya dari jurusan saya pun juga nggak mensyaratkan tahun ini kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya kalau tahun depan ya. Misalnya mempersiapkan pendaftaran untuk tahun depan ya sebisa mungkin dilengkapi saja. Barangkali kan tiap tahun kan syaratnya berubah. Yang awalnya tidak ada GRI, tahu-tahu ada GRI. Dulu saya lihat juga yang pendaftaran sebelumnya itu juga GRI itu nggak hanya sedikit yang mensyaratkan, tapi setelah saya lihat yang teman-teman bisa akses ya, meskipun belum daftar akun di DGS di dgs.ksu.edu.sa itu bisa lihat program requirement-nya apa aja meskipun belum bikin akun. Nah itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar. Oke. Nah itu mayoritas kalau nggak salah sekarang ada mensyaratkan GRI minimal skornya 148. Oke. Ada syarat yang lain Mas? Udah ya? Kayaknya dan ya kayaknya. Sama yang paling wajib adalah paspor. Iya. Ya paspor itu kalau nggak ada paspor nggak bisa daftar. Pasti. Oke. Oh sama satu lagi ini Mas Imad, jadi beberapa jurusan itu mensyaratkan juga ada tes jurusan. Kemarin Wawancara atau tes tulis? Mungkin wawancara. Minat besar wawancara. Jadi kemarin teman saya itu ada yang mencoba mendaftar. Nah di situ ada syarat terakhir itu adalah tes jurusan. Dosen ada atau nggak ada? Kalau di saya tidak ada kemarin. Oh, Nggak ada. Tapi ini juga tidak semua jurusan saya cek itu beberapa itu memang yang di misalnya teknik mesin itu kayak nggak ada, teknik kimia gitu nggak ada yang itu temen yang dari jurusan desain komunikasi yang kemarin ada. Tapi mayoritas desain komunikasi. Ya desain komunikasi itu ada kemarin tes jurusan. Tapi hampir kebanyakan nggak ada. Hampir kebanyakan baik untuk S2 ataupun S3. Oke. Berarti sampean oke. Itu tadi berkas-berkasnya ya. Terus sekarang gimana Mas proses pendaftarannya? Sampean dulu. Sebenarnya simpel sih karena pendaftarannya kan di Saudi ini semua kampus ya, nggak hanya itu kan hanya. Sampean dulu daftar di Saudi atau di langsung websitenya KSU? Kalau untuk S2 dan S3 itu di website masing-masing kampus. Kecuali kalau mau daftar S1 itu baru di. Oke. Nah kalau yang bagi peringkat S1 nanti bisa buka di Studi Saudi. Tapi kalau untuk S2 S3 itu harus ke masing-masing kampus. Kalau di Kingsot berarti alamatnya dgs.ksu.edu.sa. Oke. Itu nanti di situ bikin akun terlebih dahulu. Setelah bikin akun nanti mengisi data diri. Pengisian data diri dan termasuk terutama harus paspor ya, sudah harus siap paspor karena nanti di situ ada nomor paspor dan sebisa mungkin berlaku setidaknya 6 bulan ke depan minimal. Tuh, jadi paspornya pastikan itu masih aktif sampai 6 bulan ke depan. Kemudian juga siapkan alamat email yang aktif yang sering teman-teman buka. Karena nanti itu semua informasi pendaftaran itu bukan di DJS lagi, tapi sudah nanti email. Kalau misalnya sudah lolos berkas administrasi itu nanti semuanya itu administrasinya lewat email. Jadi pastikan email yang masukkan oleh teman-teman itu dan email yang sering dipakai, bukan email yang kadang kan ada banyak orang yang jarang itu buka email ya asal bikin Android itu kan, tapi sama sekali tidak dipakai. Nah itu jangan. Jadi email yang benar-benar teman-teman itu aktif. Iya sih. Ya. Kemudian juga tadi persiapkan syarat-syaratnya, diupload semuanya, ya kemudian tinggal submit. Habis setelah submit ya kita tinggal informasi. Tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu aja di email.
Dulu sampean ingat ada berapa kali email masuk setelah pendaftaran? Kalau pas anak kebetulan agak rajin email, pas Imat. Oh, rajin. Jadi untuk dari KSU-nya itu beberapa kali email. Jadi untuk email yang pertama itu Ana itu daftar di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu daftar Maret 2021. Nah, kemudian di bulan Mei-nya, jadi Maret, April, Mei 2 bulan kemudian itu dapat informasi kalau Ana diterima oleh fakultas itu tadi teknik industri, diterima oleh fakultas. Berarti Nah, caranya cuma diterima. 1 bulan ya? Iya, jaraknya cepat, jadi Maret, April, Mei. Mei sudah Oh, mendapatkan 2 bulan. informasi. Oh, oke. Nah, waktu itu emailnya dalam bahasa Arab. Jadi anak kurang paham ini maksudnya apa itu kan. Dan anak balas lagi, ini maksudnya apa itu kan. Nah, ternyata dibalas lagi pakai bahasa Inggris bahwa saya diterima di fakultas gitu. Bilangnya diterima oleh fakultas yang bersangkutan. Jadi oleh fakultas saya sudah diterima. Nah, kemudian selang sebulan lagi, Juni, jadi Mei, Juni, dapat email lagi kalau berkas saya itu sudah diajukan di Kementerian Pendidikan Saudi. Ya. Nah, jadi dekat-dekat waktu yang Maret, April, Mei, Juni itu langsung dapat lagi. Jadi hanya selang sebulan itu dapat. Nah, kemudian itu tadi awal Juni, kemudian akhir Juninya itu langsung dapat formulir untuk diisi. Formulir informasi calon mahasiswa. Nah, di situ ada biodata, kemudian paspor lagi yang kemarin kita input ya. Jadi paspornya sebisa mungkin memang paspor yang masih aktif, jangka waktunya lama, kalau bisa lebih dari 6 bulan lah ya kalau bisa. Jadi dapat form lagi untuk mengisi informasi, biodata paspor, kemudian latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan juga sosial media. Nah, sosial media ini kalau menurut saya penting ini Mas Imad. Karena waktu itu saya mencantumkan LinkedIn saja. Kebetulan kalau IG itu nggak saya cantumkan, sama Facebook juga nggak saya cantumkan. Meskipun di situ ada, itu saya cantumkan di LinkedIn. LinkedIn itu saya cantumkan profil LinkedIn saya. Nah, itu kayaknya sama mereka dicek juga. Karena kan kalau kita buka LinkedIn itu kan ada notifikasi kan siapa yang telah membuka profil kita itu. Nah, itu profilnya itu ada dari kalau nggak salah di Kementerian Pendidikan atau di KSU-nya ya, itu ada itu di situ yang telah membuka profil. Nah, ini mungkin kalau teman-teman memang mendaftar di KSU ya update statusnya jangan yang aneh-aneh gitu ya, yang normal-normal saja. Dicek sama akun resmi KSU berarti? Iya, kayaknya dicek. Ini tuh dicek itu anak itu lihat, oh ini kok ada ini, ada lambang apa? Yang lambang Arab Saudi itu ini yang kayak dua terus pohon. Kalau nggak salah Kementerian itu Juli berarti ya? Iya, itu jadi sekitar Juli. Nah, setelah itu kita isi, kemudian dikirim balik. Nah, kemudian pastikan kalau itu mereka balas diterima gitu ya. Kalau misalnya ternyata mereka belum membalas, itu kirim email lagi aja nggak apa-apa. Ya, sampai mereka membalas, filenya sudah diterima. Ya, takutnya kan mungkin mereka ketumpuk kan ya, karena ada beberapa yang email kan pasti nggak hanya kita saja itu. Mungkin ya kita ulang-ulang terus sampai mereka membalas, oh berkasnya sudah diterima, itu baru kita langsung tinggal tunggu lagi informasi. Nah, setelah bulan Juni, Juli itu saat itu cukup lama, habis itu nggak ada informasi sama sekali sampai 2 tahun kemudian. Nah iya, yang lama di Kementerian Pendidikan memang. Yang lama di Kementerian Pendidikan. Lah itu nggak ada info. Kalau sama dulu Mas Imat juga ini. Iya. Sama. Mirip ceritanya. Teman-teman jadi dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi terus setelah isi formulir itu, jadi jangan berharap oh berarti semester depan itu berangkat, enggak. Jadi formulir kita kirim ya mungkin 2 tahun kemudian baru dipanggil. Jadi harap bersabar. Tapi ya juga ada hikmahnya. Jadi teman-teman misalnya kalau mau mengumpulkan uang saku atau apa kan bisa sempet itu 2 tahun. Oh iya. Betul. Berarti itu menunggu sampai 2 tahun itu ya. Terus baru dikirim LOE bulan apa? Mei 2023. Itu kan hampir pas itu 2 tahun. Dari Juli 2021
Mei 2000. Iya. Itu saya dapat email untuk mengirimkan paspor. Nah, kembali lagi kalau mereka belum, kok dari KSU belum membalas paspor diterima, itu email lagi aja. Jadi pastikan Oh. kalau mereka membalas dokumen kita itu diterima. Dapat Iya. email untuk mengirimkan paspor terbaru, kemudian setelah itu baru selang sekitar berapa ya? Deket kok, tidak jauh, paling 2 minggu dan itu keluar LOE-nya atau admission letter-nya. Alhamdulillah. Samen Iya. waktu itu sempat merasa ini nggak ada, karena saking lamanya ini kan, Ya, sempat berpikiran udah nggak lolos atau nggak diterima gitu nggak, Mas? ya sempat kepikiran juga itu Mas Imad, karena kan memang kalau ada pengalaman sebelumnya, pendaftar sebelumnya itu kan ada pergantian sistem. Jadi mereka yang sudah Qabul Mabda'i itu datanya terhapus. Nah, akhirnya kan harus daftar lagi pakai sistem yang baru. Nah, mereka yang nggak daftar di sistem yang baru itu ya sudah, jadi nggak pernah dipanggil lagi sampai sekarang. Nah, jadi karena ini sistemnya baru, nah kemudian itu ya harus daftar lagi gitu. Waktu samen itu sistem lama atau baru? Kalau saya sudah sistem baru, itu beberapa ada yang teman-teman yang berangkat sebelum saya, yang sebelum saya itu mereka daftar 2 kali pakai sistem yang lama. Sudah Qabul Mabda'i gitu kan, ya sudah sama seperti saya tadi udah kirim berkas itu kan. Tapi habis itu nggak ada kelanjutan sama sekali kan. Nah kemudian ada yang sama sekali nggak daftar lagi, pokoknya percaya aja udah pakai sistem yang lama, tapi aktualnya datanya terhapus, jadi sampai sekarang itu ya nggak ada panggilan gitu. Jadi memang harus daftar menggunakan sistem yang baru. Oh. Nah, waktu itu anak khawatir apa jangan-jangan ada ganti sistem atau apa, soalnya kan lama sekali gitu kan. Tapi kan antum udah tahu ya, biasanya emang kalau daftar visa di Saudi itu nunggunya lama banget. Iya lama. Kalau yang di Turki tadi, Kalau yang di Turki itu cepat Ustaz. Kalau yang di Turki saya daftar di bulan Desember, itu kemudian sekitar bulan Juli itu sudah terima LOE-nya. oh, cepet Jadi banget ya. di bulan cepet banget. Jadi Desember 2020, Juli 2021 itu udah keluar LOE dan berangkat di semester itu juga. Heeh. Itu beasiswa apa ya, Mas, di Turki itu? Beasiswa pemerintah Turki juga, YTB namanya. Kalau bahasa Turkinya saya nggak paham, tapi yang Ada jelas persyaratan khusus nggak waktu daftar di Turki? ada waktu itu memang wawancara dan juga ya tes ya, wawancara. Wawancara? Dan ya, ada Wawancara juga. online, Mas? Online. Dulu karena masih pandemi ya, kurang tahu kalau yang sekarang apakah, karena sebelum pandemi itu wawancaranya offline, kita harus datang gitu. Cuman kalau yang pas waktu anak itu 2020 akhir kan, Desember itu masih pandemi, jadi wawancaranya itu via Zoom. Oh, bahasa Inggris ya? Nah, bahasa Inggris. Nah, waktu itu sama-sama diterima nih. Jadi dari KSU itu kan yang Ana jelasin tadi, Juni itu kan sudah diminta untuk kirim yang tadi form registrasi tadi, termasuk ada sosial media itu tadi kan, itu bulan Juni. Nah, terus Ana di bulan Juli kalau nggak salah, itu keluar dari Turki juga gitu kan, diterima juga itu kan. Tapi harus masuk di semester itu juga. Jadi Juli, September harus sudah masuk. Tapi karena Ana sudah dapat kepastian dahulu dari yang King Saud, dari KSU, bahwa datanya memang sudah diajukan, ya saya nunggu ya Saudi aja daripada yang di Turki gitu kan. Meskipun yang di Turki bakal lebih cepat karena kan sudah langsung masuk. Padahal yang lebih pasti dan lebih jelas adalah Turki. Yang Turki ya, tapi ya gambling aja itu. Nah ya udah lepas aja Turki gitu kan. Karena memang kalau di Turki itu kita harus ada program bahasa dulu, Betul ya. Bahasa dulu 1 tahun ya. Kemudian kalau dari segi benefit seperti misalnya kita bisa pulang tiap tahun itu nggak ada di Turki. Jadi itu hanya menyediakan tiket berangkat sama tiket pulang waktu nanti selesai studi. Wow. Kalau ya jadi 4 tahun Ustaz di Turki ya, kayak apalagi kan itu ya Turki berarti sistemnya ya, mahasiswanya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga gitu kan. Antum udah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Oh, alhamdulillah. Udah ada ini momongan. Sudah 2.
Wow, Masya Dan Allah. tinggal anak. Lah ya kemarin gimana itu? Akhirnya bisa terbang ke Riyadh ini. Nah, akhirnya karena anak kan ini Ustadz apa PNS kan di Jawa Tengah kan PNS. Nah, Apa dosen tak? iya dosen. PNS Hmm. dosen. Nah, itu kan untuk perizinannya kan nggak bisa secepat itu gitu kan. Waktu itu Eh, jarak antara LOA dan keberangkatan itu hanya dikasih waktu sekitar 1 bulan. eh, eh. 1 bulan. Nah, untuk pengurusan administrasi anak sebagai PNS itu kan agak lebih rumit itu daripada mengurus visa. Mungkin mengurus visa cepat, tapi kalau untuk mengurus izin di PNS-nya itu kan butuh waktu yang lebih gitu kan. Dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku lah di aturan sebagai ASN itu ada syarat dan ketentuannya. Akhirnya Ana minta pending sampai semester depannya. Makanya Ana sekarang berangkatnya di Januari. Harusnya berangkatnya kemarin di bulan Agustus berarti ya. Di bulan Oh, Tapi betul. mundur 1 semester di sana. Oh, gitu ceritanya ya. Terus gimana? Anaknya usia berapa? Anak sekarang untuk yang nomor 1 itu sudah TK kecil, yang nomor 2 masih bayi ya baru 6 bulan. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah juga Ustadz ini ada hikmahnya. Jadi kalau anak berangkat on time, berangkat pas semester itu ya mungkin anak-anak belum lahir gitu kan. Jadi sempat nungguin lahiran gitu. Oh, Gara-gara iya, betul. ini iya gara-gara mundur ya anak sempat nemenin lahiran istri lah. Oke. Alhamdulillah ya. Ya Semoga alhamdulillah itu juga ada. dari KSU-nya bersedia gitu kan, anak email gitu kan. Mohon maaf kayaknya untuk semester ini belum bisa karena ya alasan tadi sebagai ASN itu untuk pengurusan beresnya agak panjang. Kemudian yaitu ada istri mau persiapan untuk lahiran gitu kan, jadi ya mau untuk ditunda dan mereka balas ternyata nggak apa-apa ya, alhamdulillah sebenarnya. Sebenarnya juga takut juga jangan-jangan ini nanti kalau nggak boleh harus berangkat gugur nanti. Iya, Tapi ya lah alhamdulillah. bismillah lah, coba dulu aja ternyata dibolehkan ya. Alhamdulillah. Respon anak gimana ini antum berangkat ini? Wah ya sebenarnya senang sedih nih saat itu kan. Senang ya karena memang udah ditunggu 2 tahun gitu kan, ya sedihnya ya itu tadi Iya, ya iya. anak-anak Mm-mm. ya masih kecil loh. Oke, Insya Allah. Terus ada ini nggak mahasiswa Indonesia yang lain yang keterima juga selain antum? Kalau pas waktu keberangkatan pertama itu di bulan Agustus ya itu ada juga, berarti ada 5 orang Oh ada, berangkat dulu. ada berangkat dulu, tapi memang mayoritas di jurusan bahasa ya Ustaz, ya. Oh, Bahasa semasa. Ada juga satu itu atas nama Mas Zakaria itu di Geoscience. Jadi yang hmm. selain yang terkait dengan bahasa Arab yang itu hanya saya di teknik industri dan Mas Zakaria itu di Geoscience. Jadi hanya 2 orang di jurusan umum. Berarti yang berangkat bulan Januari ya. Ini antum aja ya. Ya yang bulan Januari ini kebetulan anak saja nih, nggak ada yang lain. Berarti mahasiswa baru yang keterima ada 5 total ya. Ada. Nih. Oh iya Mas, kemarin tuh program Pascasarjana kok dibuka akhir tahun ya? Biasanya bukannya bulan Maret April ya? Wah kurang paham nih Bu. Iya ini sudah mau tutup justru ya. Tutup di Februari kalau nggak salah, awal-awal. Ya, tanggal 5 Februari. Mm-mm. Tapi ya info baik untuk teman-teman yang mau daftar di KSU. Jadi untuk batas umurnya tuh dinaikkan. Jadi untuk S3 itu dulu 35. Itu sekarang 38 bisa daftar S3. Oh, syarat baru ya, ketentuan baru. Dengan baru terus untuk yang S2 itu kalau nggak salah juga naik juga awalnya 30. Iya. Sekarang jadi 33. Jadi 3 kalau nggak salah. Oke. Oke Mas, terus oke tadi udah bicara soal berkas kemudian proses pendaftarannya ya. Lalu ini terkait dengan jurusan nih. Kenapa Mas
Gali memilih jurusan teknik industri di KSU? Ya, karena kebetulan memang background S1 S2-nya itu teknik industri, Ustaz. Jadi memang pas itu. Jadi kalau untuk dosen terutama kan jurusannya memang sebisa mungkin linear ya. Jadi S1, S2, S3 itu sama. Jadi teknik industri, juga teknik industri. Terus kalau di KSU-nya karena memang waktu itu Ana coba daftar beberapa kampus itu, Mas Inat. Di King Abdul Aziz kalau nggak salah, ternyata yang dulu pas waktu saya daftar itu belum ada S3-nya untuk teknik industri. Tapi Ana lihat itu sekarang ada kalau nggak salah teknik industri. Kemudian itu waktu daftar hanya tersedia di sini KSU dan KUPM. Jadi hanya 2 kampus yang ada luruhnya teknik industri. Nah, kalau yang di KUPM, Ana juga coba daftar, tapi gantung nggak ada kejelasan. Jadi sudah aplikasinya disubmit, itu ditolak atau diterima itu nggak ada sampai sekarang. Ana cek tadi juga per hari ini pun, Ana login lagi di webnya KUPM itu juga masih waiting gitu istilahnya. Jadi masih gitu. Jadi aplikasinya sudah applied gitu kan, tapi nggak ada status ditolak atau diterima. Itu Riyadh kan ya? Apa tadi? Di Riyadh ya dia? KFUPM tuh di Dahran. Oh iya. Jadi berarti 3 kampus ya, Samen berarti daftarnya? 3 kampus, tapi yang di King Abdul Aziz itu ternyata nggak ada untuk S3-nya. S3 teknik industri waktu itu nggak ada, jadi nggak Ana lanjutkan. Tapi kalau Ana lihat lagi, Ana buka itu sekarang sudah ada S3 teknik industri. Kalau dulu nggak ada, karena udah ada. Jadi hanya 2 yang didaftar, hanya KSU dan KFUPM. Ternyata yang diterima itu di KSU, yang di KFUPM itu ya sampai sekarang itu masih statusnya hanya applied gitu, untuk diterima atau ditolaknya itu nggak ada, udah 2 tahun juga. Terkait jurusannya sendiri nih, teknik industri ya, apa Mas udah tahu informasi teknik industri yang ada di KSU atau gimana? Ya sebelumnya kita memang harus browsing dulu Mas Imad. Jadi kita lihat dulu di kampus tujuannya. Misalnya kan saya mau mendaftar di KSU, itu saya buka dulu di KSU itu apakah ada jurusannya atau enggak. Itu pertama, itu kan sebelum kita buru-buru melengkapi ABCD, ternyata kita mau daftar nggak ada jurusannya gitu kan. Seperti anak tadi di King Abdul Aziz itu ternyata nggak ada jurusannya. Jadi sebisa mungkin kita browsing dulu jurusannya apa, kemudian di situ spesialisasinya apa gitu kan. Kan kalau kita bicara S2 terutama S3 itu kan harus spesifik, misalnya teknik industri berarti teknik industri di bidang apa gitu. Anak ambilnya teknik industri di bidang manufacturing system. Kan ada cabangnya lagi, jadi teknik industri lebih spesialis di mana. Itu teman-teman harus bisa mungkin browsing dulu gitu kan. Di situ juga ada silabusnya, kurikulumnya itu ada di KSU, setahu Ana lengkap. Ya. Kebetulan di fakultas sana itu lengkap, di jurusan sana itu teknik industri lengkap, itu silabusnya harus ambil mata kuliah apa aja gitu kan, bidangnya apa saja, berapa SKS yang harus diselesaikan, terus kemudian untuk lulus doktoral itu selain mata kuliahnya lulus, terus ada ujian apa, itu semuanya ujian tes komprehensif kalau nggak salah, itu ada ujian itu juga, kemudian selain disertasi juga. Jadi itu lengkap. Jadi di web itu sudah lengkap, sebisa mungkin teman-teman cari info dulu. Target berapa tahun Mas lulus S3? Ya kalau normal S3 4 tahun, cuman kurang tahu ya. Ya mudah-mudahan lancar Mas. Ya semoga ini tepat waktu lah, mohon doanya nih Mas. Ya mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala, lulus tepat waktu. Amin amin. Ya. Terus untuk beasiswanya sendiri apa aja Mas untuk S3? Apa sama dengan S2? Sama, kurang lebih sama dengan sama ya? S2 aja. Sama, jadi kalau dulu kan katanya ada program mahasiswa sekaligus riset itu ya, jadi ada muka-muka gitu kan. Kalau sekarang sepertinya belum ada program tersebut, jadi adanya hanya student murni, jadi memang hanya mahasiswa aja. Itu ya sama muka-mukanya Rp890 ya. Rp890 ya, terus fasilitas ya sama, kemudian juga subsidi makan di makan gitu kan sama, persis semuanya.
Iya, iya, iya. Ya tiket Sama ya. masuk, yang tiket pulang per tahun ya. Mm. Oke. Lalu gimana nih Mas perasaannya ketika nyampe kemarin di Riyadh, suasana Riyadh? Sebelumnya udah pernah tak mengunjungi Arab Belum, Saudi? Belum ya? belum pernah. Ya, gimana Pertama nih? Kemarin ya. coba mungkin bisa diceritakan turun pesawat ada siapa, terus bertemu siapa. Nah, pas waktu anak pertama kali ke sini kebetulan naik pesawatnya itu tidak yang langsung ke Riyadh. Jadi adanya itu yang transit dari Jeddah kemudian Hmm. ke Riyadh. Oh iya. Nah, memang awalnya kaget ya Ustaz ya, karena pas anak datang itu pas musim dingin gitu. Mm-mm. Jadi pas anak datang itu memang pas musim dingin. Nah, kemudian pas waktu sampai di Bandara Riyadh itu di Riyadh, bandara ya King, lupa saya, King Khalid kah atau King apa Iya. sih? King Insya Allah Khalid, King Khalid insya Allah. King Khalid ya di Riyadh itu. Nah, pas waktu keluar itu tuh dikeroyok sama tukang taksi gitu ya. Banyak yang Oh dari iya, iya. dari macam-macam negara itu ya, semuanya itu ya. Dari macam-macam negara itu ada di sana tukang taksi. Tapi kan eh, kita kalau mahasiswa itu datang pas pertama itu kan dijemput dari kampus nanti. Mm-mm. Nanti ada dari kampus kemarin itu, tapi ditemenin sama temen dari PPMI. Itu Mm-mm. Mas Oki itu dari PPMI Riyadh itu juga ikut jemput. Siapa? Mas siapa? Mas Oki. Oh Mas Ogi. Bukan Mas Ridho. Sekarang Oh, ketuanya bukan Mas, masih Mas Ridho ya? masih Mas Ridho. Ya Mm-mm. mungkin bagian humasnya Mas Oki. Jadi dijemput. Nah, itu ya sama entah itu tolip dari negara lain yang dikerjakan juga ya mungkin dari Mali, Supirnya. dari Mali ya. Waktu itu, oh ya kemarin, sekarang musim dingin ya di Ya sana musim ya. ini sekarang sudah agak nggak terlalu dingin. Oh nggak terlalu dingin sekarang. Sekarang yang bulan ini nggak. Oh saya dulu nyampe di Januari juga kalau nggak salah. Dingin dulu itu. Berapa min berapa sekarang? Paling dingin. Oh, ini anak saya keluar nggak pakai jaket nggak masalah. Yang Hmm. sekarang. Oh bukan min kok min sih. Berapa sih dulu itu ya? Paling ini. Nah, kalau yang Nah, ini nggak terlalu 6 tuh. dingin dingin banget. Iya. Oh nggak terlalu dingin berarti ya. Jadi kemarin keluar bandara Riyadh atau Jeddah berarti nggak terlalu ini ya. Dingin ekstrim gitu ya. Dingin ekstrim ya. Keluar nggak pakai Kayak jaket. aman kalau ya pakai jaket, tapi nggak harus ya, kayaknya masih kuat gitu kalau misalnya Masih pakai kuat jaket. ya? Hmm. Masih kuat, jadi nggak terlalu yang menggigil itu enggak. Iya, iya, Ya. enggak ya. Oke, berarti kemarin langsung dijemput oleh tim PPMI, Oke. Ya. PPMI, terus langsung diantarkan ke kamar. Waktu itu dapat kamar langsung atau gimana? Oh, nah, jadi di sini berarti kita nanti ada kamar transit lah ya sebelum Mm-mm. pengurusan, karena kita baru bisa ngurus kamar itu kalau sudah dapat nomor induk mahasiswa. Iya. Jadi Kamar berapa Mas? 25 dah. Kalau nggak salah ingat kamar kalau anak di transit. 16. Oh 16. Dulu kamar karantina tuh 25 kalau nggak salah. Mana dulu? Iya. Oh 16 ya berarti. Berapa hari di situ? Anak cepat pusat, jadi paling cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Oh iya. Karena cuma satu-satunya yang datang gitu ya, jadi pengurusannya agak memang cepat kan. Heeh. Oke. Setelah itu kamar 32. Oh, 32 itu ada mahasiswa yang lain nggak di situ? Oh banyak di sini, banyak 32, 27 dan 7 Bukan itu golongannya Mas lain. Gowi ya, 32 itu Mas Gowi. Mas Bukan ya? Gowi enggak, kayaknya Mas Gowi ada di 7 loh. 27 ya? Yang Gowi Atam ini itu Iya. ini. Eh,
Ada kenal di situ mahasiswa Indonesia di situ? Oh banyak, Ustaz. Oh banyak. Kok Banyak ya? Indonesia banyak. Hmm. Jadi jangan khawatir nggak punya teman. Nah kebetulan pas waktu Ana datang itu pas waktu ada pertemuan Kamisa gitu. Jadi ya cukup ramai. Oh, langsung ya. Langsung perkenalan. Jadi langsung kenal itu kan banyak sama kelas di sini. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, udah berapa hari ya berarti dilihat nih? 2 minggu atau lebih ya? Ya 2 minggu. 2 mingguan ya? Oke, udah selama 2 minggu nih. Apa biasanya aktivitas sehari-hari Mas kali ini sebagai S3 di sana? Nah aktivitas sehari-hari karena paling pertemuan itu baru 2-3 kali pertemuan satu kuliah. Heeh, Karena kan ya seminggu itu pengurusan itu saat ya kamar, kemudian heeh. ikomah dan lain-lain itu kan kita ketika datang itu kan masih banyak hal yang harus diurus di sini kan. Ah, betul. Itu efektif mungkin baru seminggu ini. Begitu awalnya anak itu kaget ya. Jadi ternyata S2 dan S3 di sini itu kuliahnya itu tergantung dosennya. Jadi kalau kebanyakan kan S1 kita kuliah di Indonesia gitu kan ya kuliah itu pagi gitu kan atau siang. Nah di sini kuliahnya malam, pada maghrib. Jadi selesai sholat Oh, maghrib itu baru mulai kuliah. oh Ya, gitu ya. ya sepertinya nggak tahu apakah teman-teman S2 yang lain seperti itu, tapi untuk S3 ini Antum berarti malam terus kuliahnya. ya kuliahnya malam terus. Kuliahnya Tapi malam terus. cuma satu mata kuliah satu hari ya. Satu hari satu. Tuh, jadi dosennya itu malah maunya mintanya itu malam ya mungkin karena di pagi dan siangnya itu kan sibuk untuk mengajar S1 barangkali ya S1 atau S2 jadi untuk mengajar S3 ini kayak tenaga sisa memang ya jadi kayak sibuk di Oh iya. siang sama ya jadi baru bisa mengajar itu di malam untuk Hmm. S3 jadi ya nanti kalau teman-teman di sini ya jangan kaget atau bahkan di sini ada kok S2 yang kontak kuliahnya malam itu juga ada karena mungkin saking kesibukan beliau ya dosennya itu akhirnya baru pada maghrib itu baru bisa ngajar. Sampai jam berapa, Mas? Biasanya 2-3 jam tergantung berapa SKS kan yang kita ambil kalau rata-rata 3 SKS ya berarti 3 jam tapi aktornya karena memang dosennya sudah mungkin capek ya olah ya biasanya antara 2 jam aja sudah selesai. Oh, antum 1 minggu 3 mata kuliah, 3 hari ya kuliah. Kalau saat ini kebetulan baru bisa ambil 2 mata kuliah Ustaz karena memang ketersediaan jam dosennya juga ya. Jadi Oh baru gitu. semester ini 2 mata kuliah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Hmm. Kita ya di semesternya lebih banyak yang dosen yang bisa available untuk ajar S3 gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang lanjut entah itu S2 atau S3 di sini mungkin agak lebih sabar mungkin ya. Jadi ya masih kita ambilnya SKS banyak ternyata emang Oke. variabelnya sedikit. Apalagi S3 itu kan ibaratnya udah sisa ngajar S1, sisa ngajar S2 ini ya udah dosen udah banyak yang capek ya. Ya udahlah saya yang bisa ngajar paling cuma 1 atau 2-3 Berarti orang. antum kemarin program sendiri, pilih mata kuliah sendiri. Kemarin ya dapat advice sebenarnya dari dosennya bahwa untuk semester ini kayaknya ambilnya 2 Hmm. oh ya, setaranya 6 SKS. Di sini maksimal untuk mengambil itu 12 SKS. 12 SKS. Nah itu anak dikasih dahulu 6 SKS. Jadi ya mungkin memang ketersediaan untuk tenaga pengajarnya ya hanya itu gitu. Jadi baru bisa Oh, satu semester itu 12 SKS. ya Maksimal. semester maksimal. Nah, jadi kalau S3 di sini itu kalau nggak salah cukup mengambil 18 SKS. Jadi tidak banyak karena memang dianggapnya di S1 dan S2 itu kan sudah banyak mata kuliah yang diambil terkait bidang yang diminati. Jadi di sini tuh hanya cukup ambil 18 SKS. Kalaupun per semester dapat 6 SKS itu 3 semester mungkin sudah selesai untuk mata kuliah. Jadi tinggal fokus ke ujian akhir dan disertasinya. Betul-betul, iya. Jadi emang sedikit. Lalu ini Mas, mahasiswanya yang ada di jurusan Mas ada dari mana aja?
Nah, kebetulan untuk yang doktoral ini hanya 2, jadi ana sama teman 2? ana 1. Iya, hanya 2 orang. 2 orang aja? Makanya kan makanya dari situ kan bisa dilihat pasti untuk mengajar S3 ini ya memang hanya dosen yang bisa available aja untuk bisa ngajar kan, jadi hanya bisa 2 orang Temen dosen. antum yang mana itu? Asli dari sini, dari Oh, dari Saudi? Orang Saudi asli ta? orang Saudi asli. Kebetulan juga sama ya, jadi tenaga pemerintah itu di militer kalau. Oh, Nah, oke tapi oke. sudah sepuh gitu Mas Imad. Jadi Oh, umurnya ya semua. sudah 50-an nih. Ini Oh, dibaca itu mungkin sama profesornya aja lebih tua ini mahasiswanya ini. iya. Ya ini lebih tua mahasiswanya. Iya, iya. Kalau anaknya dari wajahnya itu kan ya kayaknya lebih. Tapi udah ini ya, pernah ketemu ya? Sudah beberapa kali. Satu kelas ya berarti? Satu kelas. Jadi hanya berdua aja. Jadi Privat berarti yang antum? privat, iya. Jadi kuliahnya itu kok kita di dalam kelas itu nggak pernah. Jadi nggak pernah di dalam kelas. Kuliahnya itu di dalam ruang dosennya. Iya, iya, Jadi iya. dosen masing-masing dosen di sini dokter itu mereka punya ruangan. Nah, kita kuliahnya di situ di dalam ruangan beliau. Privat itu bertiga aja di situ. Iya, iya. Oke. Nah, jadi nanti jangan kaget teman-teman kalau lanjut di sini entah itu mungkin S2 masih lumayan banyak temennya. Tapi kalau Ya, S3 kan S2 kalau mungkin masih lumayan. iya, kalau bukan periset atau dosen atau apa itu kayaknya males juga lanjutin S3 sebetulnya. Iya, Nah, jadi ya pasti nanti jumlahnya temennya sedikit itu wajar. iya, iya. Terus ini, berarti yang ngajar siapa mas dosennya? Dari orang Saudi asli atau luar Saudi? Kebetulan anak dua-duanya dua dosen anak itu dari Saudi asli. Hmm. Nah, tapi memang beliau itu lulusan dari luar negeri, Amerika. Amerika. Jadi memang bahasa Inggrisnya memang lancar. Jadi kebanyakan di sini untuk staff-staffnya itu memang kurang bisa ya berbahasa Inggris itu agak kurang bisa. Tapi kalau untuk dosen-dosennya itu lancar sekali bahasa Inggrisnya itu sangat lancar sih, aman. Iya, iya. Jadi jangan takut kalau ambil wah nanti gimana nanti komunikasi di sana. Jadi ya aman aja, gak apa-apa, berangkat aja. Asal bisa bahasa Inggris ya insya Allah lancar lah ya. Paling ya hanya perlu sedikit bahasa Arab untuk kebutuhan sehari-hari ya Ustaz ya. Misalnya untuk belanja gitu. Kalau secara umum kalau untuk kuliahnya sendiri nggak ada masalah. Oh iya, Mas Juli itu ada apa? Mas Alif ya? Masih ada ya Mas Alif? Orang mahasiswa Indonesia yang kalau nggak salah kuliah umum juga. Oh iya, teknik industri itu. Ya sama ya, teknik industri sama antum ya berarti? Mas Ali itu S2 teknik industri di sini. Nah, tapi beliau kena rajin ya, jadi ambil Mahat Lugo. Mahat Logo juga dia. Masya Allah itu. Masya Allah. Jadi boleh teman-teman kalau misalnya berminat untuk memperdalam bahasa Arab gitu kan. Jadi izin ke jurusannya boleh. Jadi ketika datang izin ke jurusan bahwa paginya mau ikut Mahat Lugo. Iya. Sebenarnya Antum juga gak bisa ikut. juga. Oh berarti kayak antum ini berarti bisa ya? Bisa. Mahat Logo juga. Bisa ambil Mahat. Tapi antum nggak pengen. Ya belum, mungkin nanti kalau nih ada temennya, kalau sendiri kayaknya ini Tapi Mas Alif masih di sana ya? Belum selesai ya kuliahnya? belum. Oh, yang barengan anak yang jurusan umum ada 3, ada 3. Yang satu itu di teknik kimia. Jadi di kimia 1, geosains 1, sama anak industri 1. Jadi ada 3 orang. Oh. Lebih ke main bahasa. Berarti antum ini sehari-hari pagi sampai sore nggak ada ini ya? Jadwal khusus di sana? Nggak ada. Cuman memang lebih banyak ke penugasan. Penugasan. Saya emang lumayan luas waktu dan tenaga.
Lalu gimana rasanya kuliah dengan bahasa Inggris di dunia Arab itu, Mas? Apakah dosennya itu memang benar-benar jelas ngajarnya atau gimana? Bahasanya, Kalau Mas? dosennya cukup lancar emang bahasa Lancar ya? dosen di sini lancar sekali bahasa Arabnya lancar memang. Paling ya untuk kendala perkuliahan ya terkait staff-staffnya memang ini Mas gimana. Staff-staff di sini memang Staffnya ya. kalau kita mau urus sesuatu itu mayoritas ya kurang bisa untuk berbahasa Inggris, apalagi memang kebanyakan memang bukan Arab asli ya Mas ya, mungkin kebanyakan yang bekerja di sini kan dari Pakistan, dari India, dari mana Bangladesh ataupun dari negara-negara Afrika. Nah itu memang mereka agak kurang bisa berbahasa Inggris. Jadi ada baiknya membekali ya nggak usah expert gitu ya, ada membekali sedikit bahasa Arab itu cukup membantu. Betul, betul. Iya, 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 iya. Terus, oh ya, sekarang ngomong-ngomong di Matam berapa, Mas, harga makanannya? Nah itu. Jadi kalau dahulu kan kalau sarapan berapa Ustaz dulu? Dulu 3 rial kalau nggak salah subsidinya. Sarapan 3 rial. Ya, Sekarang sarapan tuh 6 rial. 6 rial ya. Kalau off 6 rial. Kalau makan siang itu 12 rial. Hmm. Makan siang Dulu 8 kalau nggak salah. karena agak naiknya lumayan lah. Ya, tapi kebanyakan mahasiswa sini tuh rata-rata masak sendiri. Antum masak juga? Masak, tapi paling ya sekedarnya kalau sempat kalau ada waktu itu karena Tapi dapurnya udah banyak peralatan dapur kan ya, peralatan masaknya. warisan ya. Warisan. Ya, warisan orang-orang. Tapi yang penting ada rice cooker ya, ada rice cooker kemudian ya untuk goreng-goreng. Beras Indo beli di mana antum? Udah jalan kemana aja? Jalan-jalan kemana aja? Kan beli beras Indo, mana beli berasnya dari beras yang kesini aja. Kan sebenarnya ada toko Cianjur itu gitu. Sempat juga ke sana belanja ya, tapi paling yang kangen aja ya kayak tempe. Sayur ya. Sehari-hari apa? Beras apa yang antum pakai? Yang antum makan? Kalau aja kayak beras biasa, bukan yang beras apa? Beras panjang-panjang? Enggak sih, yang biasa. Oh, beli di mana? Ini ada di Bakola. Oh, di Bakola. Lah, Iya, 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 iya. banyak kan mahasiswa di sini ya semenjak harganya naik itu rata-rata masak sendiri. Tapi ya, ini sih ya kita bikin bumbu yang simpel-simpel aja, yang penting ya inilah enak. Bawa persediaan bumbu dari Indo. Tuh buat teman-teman itu sekarang Wajib ya? berangkat bawa persediaan bumbu. Mau yang Anak dulu belajar dari senior memang. ya Tetangga anak itu. Masya Allah kalau habis pulang bawa bumbu 1 koper. Sambal, bumbu. nah itu penting itu karena ya itu tadi selain dari memang harga dari matam itu naik ya, harga dari naik itu juga sensasi rasanya kan beda kita lidah Indonesia. Kalau masakan sini kan mungkin ada yang nggak cocok sama sekali gitu. Kalau anak masih dipaksa-paksain masih masuk gitu kan. Tapi ada yang memang teman-teman tuh ya nggak cocok sama sekali, masakan di matam itu nggak cocok. Akhirnya mau itu mahal mau itu murah ya masak sendiri. Karena mas salah satunya benar-benar nggak cocok kan itu waktu dulu itu. Gitu. Jadi penting itu bumbu-bumbu entah itu yang racik, yang mentah, yang jelas bumbu yang khas Indonesia itu wajib. Iya. Antum dekat kan dengan Matam ya? Kalau Matam ya dekat, kalau dari 3227 itu. Ah, dekat-dekat. Anak dulu mau bener yang sana itu loh, yang di depan itu loh. Di dekatnya bawah Balima. Bawah Balima. Itu makanya anak 2 orang itu pergi ke Matam. Waktu anak buat video itu ya hanya untuk buat video ke Matam tuh. Bukan untuk makan. Jauh kalau dari gate 5 sampai Iya, jauh banget itu. Makanya anak lebih prefer belanja di Othem. Belanja di Othem terus dibawa ke kamar. Ya masak sih emang, masak nasi. Barang-barang belanjaan di Othem tuh. Banyak yang murah-murah. Oh ya Ustadz, ada satu lagi nih sebelum keberangkatan
sesudah sampai sini ternyata ijazahnya itu memang harus dilegalisir oleh kedutaan besar Saudi di Indonesia gitu. Dan kebetulan sebenarnya secara peraturan negara itu saat ini Saudi itu nggak perlu untuk legalisir ijazah di kedutaan Saudi di Indonesia itu kan. Sebenarnya aturannya itu udah dihapus, tapi mungkin ya karena memang informasinya itu belum sampai ke kampus itu kan, atau mungkin kampusnya yang belum update, jadi mereka itu masih minta legalisir dari kedutaan besar Arab Saudi. Nah itu ada baiknya teman-teman nanti yang memang mau berangkat itu bisa disiapkan dahulu legalisir ijazahnya Oh iya, dari kedutaan. ngomong-ngomong soal legalisir, antum kemarin waktu ngupload berkas yang terlegalisir itu kapan? Kalau untuk di pendaftarannya nggak usah legalisir Ustaz. Jadi cukup kalau misalnya ijazahnya sudah berbahasa Inggris, sudah ada bahasa Inggrisnya itu tinggal scan aja. Jadi nggak usah legalisir. Tapi kalau pendaftaran. sudah keberangkatan, sebelum berangkat itu bisa mungkin itu. Jadi ijazahnya itu sudah dilegalisir oleh kedutaan Arab Saudi. Karena aktualnya kan memang peraturannya sudah dihapus. Jadi kan kita mengumpulkan ijazah yang sudah di apostil oleh Kemenkumham. Nah, tapi di sini nggak terima dari pihak kampus saya itu tidak mau menerima. Terus akhirnya gimana itu? Akhirnya waktu itu oleh PPMI itu dijembatani, jadi kita pakai legalisir dari kedutaan besar KBRI sini, KBRI Riyadh. Oh, Legalisirnya oleh KBRI Riyadh. Nah, cuman kan daripada sampai di sini terus nanti loncat-lantir bukan ada kendala ini lagi, ada baiknya teman-teman itu selagi masih di Indonesia sebisa mungkin meminta legalisir ke Kedubes Saudi. tapi ada yang bilang kalau kedutaan di sini di Jakarta itu kedutaan Arab Saudi di Jakarta udah nggak memberikan ini Mas legalisir, hanya cukup di apostel. Iya, memang setelah aturan memang sebenarnya harus begitu. Cuman memang di Saudi ini di KSU ini sepertinya stafnya itu masih belum paham gitu ya. Jadi tetap mintanya itu legalisir dari Berarti antum kemarin tuh ngupload waktu sebelum berangkat tanpa ada legalisir dari kedutaan. ya tanpa ada legalisir dari kedutaan pasok. Awal upload. Tapi nggak diminta sama staff yang email itu. Sebenarnya kalau di LOA-nya itu kan ada kan ya, di LOA-nya itu tertulis bahwa nanti ketika sampai di sini itu mengumpulkan ya seperti itu tadi bisa ijazah yang sudah dilegalisir itu ada tertulis di itunya. Cuman ya memang waktu itu kami ya tidak hanya saya, jadi kami itu juga bingung juga gimana cara meminta legalisir dari kedutaan, karena kedutaan Saudi sekarang itu memang tidak menerima legalisir ijazah. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih di Indo bisa cari info, barangkali bisa untuk meminta legalisir ke sana gitu kan. Iya. Ya itu nanti nggak lagi. Tapi kalau ternyata memang nggak bisa ya bisa dijembatani itu tadi nanti yang legalisir dari KBRI ya. Kalau antum dulu ngurus legalisir itu mandiri atau minta bantuan ke agensi? Waktu itu minta bantuan ke agensi karena memang posisi anak kan ada di Kendal ya. Nah bekerja anak di Jawa Tengah. Jadi kalau untuk ke Jakarta kan juga nggak mungkin kalau orang kecuali teman-teman yang mungkin domisilinya di Jabodetabek ya, itu bolehlah untuk coba-coba urus sendiri, karena ada satu teman di sini itu yang coba urus sendiri itu biayanya lebih murah. Tapi kalau anak sendiri karena memang jarak juga nggak memungkinkan juga untuk mengurus itu ya, akhirnya nggak agensi aja yang lebih mudah. Habis berapa Mas kemarin waktu ngurus legalisir? Sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya? Iya. Kalau ngurus sendiri kalau nggak salah bisa kurang dari itu sih. Ana dulu malah 4 jutaan Mas, 4 jutaan lebih kalau nggak salah. Karena mungkin ada tambahan legalisir itu kali ya. Iya, mungkin legalisirnya jadi ya Kak. Iya. Mantap. Apa lagi ya?
Ya itu Iya. berarti siapkan uang gitu untuk pengurusan dokumen gitu juga teman-teman. Benar. Ya Jadi sekitar segitulah yang harus kita gitu. disiapkan untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Oke. Selain tadi misalkan antum masih cocok ya dengan menu matam tadi ya? Masih oke Ya ya? masih oke di sarapan mungkin masih oke. Sarapan Makan siang agak kurang sebenarnya, kurang tapi ya. sudah. Nah, Tapi selain makan itu masak malam gimana itu? Masak ya? lebih sering masak mas ini di sini. Kalau anak untuk makan malamnya. Habis ini kan Jamnya ya itu udah mau maghrib. jam berapa maghrib di sana? Jam 6 toh? Udah tahu jam 6 belum, masih jam 5 Yes. sih. Dan Malam berarti antum masak ya? malam biasanya sorenya masak buat dimakan nanti Pagi ke matam. pagi. Siangnya ya kadang ke makan, kadang ya enggak, tergantung selera. Yang jelas biasanya malam males ke makan udah. Oke, selain makanan Mas, ada shock culture yang lain nggak? Selain makanan ya mungkin di sini ya kebiasaan kalau di Mapna sini kan enggak, suasananya kan beda kayak kita ngekos di Indonesia. Misalnya dulu pas waktu kuliah itu kan kos itu kan suasana rame itu kan, ya ada yang main apalah gitaran apa-apa, jadi suasana kosan itu rame gitu ya. Kalau di sini tuh ya suasana Mapna itu sepi gitu masing-masing di kamar. Makanya ini kan kita live ini kan nggak ada gangguan apa kan, sepi ya, karena emang masing-masing orang di kamar masing-masing, jadi kan nggak kayak dulu kok saya masih kuliah di Indonesia itu ya mungkin rame gitu kan, sama-sama teman-teman kos itu ya seru gitu ya. Di sini ya mungkin karena kebiasaannya sudah ini ya sepi dari segi suasana. Antum kalau sholat 5 waktu di masjid jami, di masjid besar. Kalau anak yang di masjid yang belakang yang ke arah Oh, yang masjid itu ya, baik yang gate dekat dengan gate 1 ya. Mina, yang dekat-dekat Mina, Oh, ke sana. yang dekat tempat gym. Udah nyoba ke ini kafe Kafe di asrama sudah. ya, Biasanya banyak tuh anak-anak PPMI ngumpul di sana. ya menunya juga lumayan enak sih. Ayamnya top. Ya, ayam favorit kalau kelaparan itu di malam hari. Ada kebiasaan yang lain nggak yang menurut Mas berbeda dengan di Indonesia? Selain yang tadi. Ya kalau teman-teman di sini, teman-teman yang selain di Indonesia itu banyak istilahnya basa-basi. Ya, kalau bahasa kita yang ya misalnya pas baru ketemu atau setiap ketemu itu kan pasti ini kan menyapa itu kan ya. Paling ya itu sih. Oh iya, yang terakhir sih ada yang terakhir. Tips bagi mahasiswa, tips bagi teman-teman yang ingin kuliah S3 di KSU. Tips ya yang pertama itu tadi, jadi cari info dulu. Jadi cari info di kampusnya, kemudian pelajari baik-baik persyaratannya. Jadi biar kita itu bisa prepare gitu kan jauh-jauh hari. Kalau misalnya ternyata di periode ini belum bisa daftar kan berarti baru bisa daftar di periode depan 1 tahun lagi. Nah itu bisa mungkin siapkan dokumennya baik-baik. Skornya juga diperhatikan ya, jadi jangan asal ambil mau ambil IELTS atau ambil GRE gitu kan, GRE itu, tapi asal ambil aja tapi perlu persiapan juga. Jadi persiapkan sebaik mungkin untuk dokumen-dokumennya, kemudian juga sebisa mungkin jaga hubungan baik dengan dosen teman-teman yang sekarang, karena kan kita butuh untuk surat rekomendasinya gitu kan. Oh iya Mas, persyaratan artikel ada nggak sih? S3 tuh di sana nggak? Nggak ada, kebetulan pas waktu nanti. Tapi memang ada beberapa memang sudah publikasi jurnal, memang itu cukup membantu juga. Jadi ya adalah untuk background untuk publikasi. Oke Mas, mungkin itu sih. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih banget udah mau ngobrol seputar beasiswa KSU di sesi video kali ini. Mudah-mudahan studinya lancar Mas.
Lulus tepat Amin, amin. waktu ya, amin.